Punten. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati, pembimbing utama dari Saudara Deni Patra Amir, Ibu Dr. Silvana Syah, dan yang saya hormati juga anggota sidang pada pagi hari ini, Ibu Suryani, SEMM. Selamat pagi, Ibu Suryani. Dan yang kami banggakan, mahasiswa atas nama Deni Patra Amir yang hari ini akan memaparkan hasil tugas akhirnya dengan judul Analisis Pengaruh Tax Relief, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan non-keuangan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Oke, sebelumnya Mas Deni dalam keadaan sehat ya, Mas Deni? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, ini di Aceh ya, Mas Deni? Betul, Bu. Saya di Langsa, Bu. Sudah aman rumahnya? Ya, udah dibersihin, Bu. Alhamdulillah, udah Ya, ini. oke. Oke, mudah-mudahan stabil ya sinyalnya ya, Mas Deni ya. Insya Allah, Oke, Bu. Insya Allah. sebelumnya ya saya mengapresiasi dulu Mas Deni sudah sampai di tahap ini ya. Tentunya dengan bimbingan dari pembimbing Anda, mungkin awal-awal ada perubahan pembimbing ya, Mas Deni ya. Enggak, Bu. Oh, Saya dari langsung. awal memang sama Bu Silvana kok. Oh ya, Bu Silvana. Oke, oke. Oke, baik. Jadi saya jelaskan dulu tahap pelaksanaan tugas akhir. Jadi akan ada beberapa section. Yang pertama Anda akan bacakan dulu ya. Dibuka dulu semua filenya, lembar keabsahan, naskah TA-nya yang sudah final dalam bentuk PDF dan juga PPT-nya. Waktu yang diberikan hanya 15 menit, ya. Jadi selesai tidak selesai Anda harus stop untuk presentasi. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Nah, sebelum dimulai Anda mau berdoa dulu nggak, Mas Denny? Ya, Bu. Izin berdoa dulu, Bu. Ya, Bentar, Bu. berdoa dulu ya. Ya, oke. Oke, bismillah ya. Semoga, semoga lancar ya sidangnya. Oke, baik. Yuk dibacakan dulu Mas Denny lembar keabsahannya. Ya, Bu. Izin saya share screen. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Nah, saya akan membacakan pernyataan keabsahan tugas akhir. Hmm. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Deni Patra Amir, NIM 24020120960, Program Studi Manajemen S1 PJJ, judul tugas akhir Analisis Pengaruh Tax Relief, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan keuangan non-keuangan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dengan ini menyatakan bahwa satu, tugas akhir ini disusun secara ilmiah yang memenuhi aspek originalitas, validitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dua, saya telah lulus mata kuliah minimal 138 SKS atau bagi yang masih menempuh perkuliahan, saya berkomitmen untuk memenuhi ketentuan kelulusan sesuai persyaratan program studi. Tiga, saya berjanji dan berkomitmen untuk dapat lulus seluruh mata kuliah di semester akhir yang sedang saya tempuh, termasuk mata kuliah metode penelitian manajemen dan mata kuliah wajib lainnya. Apabila terdapat mata kuliah dengan nilai D atau E di transkrip, maka saya tidak memaksakan maju sidang tugas akhir semester ini. Empat, data yang saya gunakan dalam penelitian berdasarkan dari penerapan metode usulan, sumber ilmiah yang kredibel, atau instansi yang memiliki izin resmi. 5. Saya bersedia hadir dalam prosesi wisuda, baik secara online maupun on-site di Universitas Siber Asia. 6. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyusunan tugas akhir ini, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Siber Asia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Langsa 23 Januari 2026 yang dibuat saya sendiri, Deni Patra Amir. Ya, langsung dipresentasikan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya yang terhormat Ibu Rati Anggoro Wilis selaku Ketua Sidang Tugas Akhir.
Kemudian yang terhormat juga Ibu Suryani, dan yang ketiga yang terhormat Ibu Silva Nasyah selaku dosen pembimbing saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Denny Patra Amir. Mohon izin untuk menyampaikan paparan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tax Relief, Leverage, dan Profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Tugas akhir saya telah disusun sesuai dengan pedoman tugas akhir yang ditetapkan Unsia dari bab 1 sampai dengan bab 5. Kita mulai dari bab 1. Latar belakang penelitian saya adalah kebijakan dividen pada perusahaan indeks LQ45 selama periode 2020 sampai dengan 2023. Terdapat dinamika yang signifikan, terutama akibat tekanan ekonomi global, domestik, dan pasca pandemi. Berdasarkan data empiris, beberapa perusahaan mengambil keputusan untuk menurunkan biaya pembayaran dividennya, namun sebagian yang lain tetap mempertahankan bahkan meningkatkan setoran dividen untuk menjaga kepercayaan investor. Hal ini mencerminkan tidak sinkronnya kinerja keuangan dengan kebijakan dividen. Selain itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembebasan pajak atau tax relief atas dividen sejak tahun 2022 dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang disempurnakan di Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, saya juga mengaitkan kebijakan dividen ini dengan teori keuangan, terutama hubungannya dengan leverage dan profitabilitas perusahaan. Berikut rumusan masalah dan tujuan yang telah saya susun. Yang pertama, apakah tax relief berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia? 2, apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan dividen? 3, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen? Dan 4, apakah tax relief, leverage, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Dan tujuannya telah sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Kita lanjut ke bab 2, landasan metode. Berikut tinjauan teori yang saya gunakan, yaitu signaling teori, residual dividend teori, pecking order teori, kebijakan dividen, tax relief, leverage, dan profitabilitas. Nah, selanjutnya ini adalah daftar penelitian terdahulu yang telah saya kumpulkan untuk menjadi salah satu dasar atau sumber penelitian kali ini. Nah, berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yang pertama, hipotesis 1, tax relief berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Kemudian hipotesis 2, leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Hipotesis 3, profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dan hipotesis 4, tax relief, leverage, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non-keuangan LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, Bu, ini saya tampilkan kerangka konseptual untuk menggambarkan hubungan antar variabel tadi, X1 tax relief, X2 leverage, X3 profitabilitas, pengaruhnya terhadap kebijakan dividen. Berikutnya, ini kerangka penelitian untuk menggambarkan alur pelaksanaan penelitian saya secara sistematis dari awal hingga akhir. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif explanatory. Objek penelitiannya adalah kebijakan dividen yang diproksikan dengan dividen payout ratio atau DPR. Kemudian subjeknya adalah perusahaan non-keuangan yang tergabung dalam indeks LQ45 periode 2020 sampai dengan 2024. Sumber data yang saya gunakan adalah laporan keuangan untuk mendapatkan data DPR, DER, dan ROA tersebut. Dan penentuan populasi saya dan sampel penelitiannya juga akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi total sampel yang saya gunakan adalah 20 perusahaan selama 5 periode atau 5 tahun, sehingga berjumlah 100 data observasi. Definisi operasional variabelnya, yaitu yang pertama di variabel Y, kebijakan dividen.
Indikatornya adalah dividen payout ratio atau DPR, variabel X1 tax relief sebagai indikator dummy dengan nilai 0 adalah tahun sebelum ditetapkannya tax relief dan angka 1 setelah tax relief. Variabel X2 itu leverage dengan indikatornya DER dan variabel X3 indikatornya adalah ROA. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah dengan model regresi data panel yang dimulai dengan uji pemilihan model regresi data panel sampai ke uji hipotesis. Baik, kita lanjut ke bab 4, Ibu. Dari pemilihan sampel tersebut yang telah saya gunakan, berikut daftar 20 perusahaan non-keuangan di indeks LQ45 yang digunakan sebagai sampel penelitian selama periode 2020 sampai dengan 2024. Nah, perusahaan-perusahaan ini dipilih karena secara rutin masuk dalam kriteria indeks 45 tersebut selama periode penelitian. Kemudian perusahaan ini juga dipilih yang konsisten membagikan dividen tunai dan memiliki data yang lengkap untuk perhitungan variabel-variabel penelitian saya, Bu. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Stata versi 17. Tahap awal berikut adalah hasil statistik deskriptif dari sampel data. Salah satu informasinya yaitu DPR memiliki rata-rata 54%, DER di rata-rata 0,64, kemudian ROA rata-rata di 8,8%. Variasi data ini menunjukkan heterogenitas antar perusahaannya, sehingga regresi data panel menurut saya yang relevan untuk digunakan pada analisis selanjutnya. Sesuai dengan tahapan kerangka penelitian yang telah ditetapkan, saya melakukan pengujian untuk penentuan model regresi data panelnya. Yang pertama, uji cow untuk menentukan model yang digunakan, common effect atau fixed effect model, dan hasilnya adalah FEM atau fixed effect model. Selanjutnya dilakukan uji Houseman yang digunakan untuk menentukan apakah metodologi yang digunakan fixed atau random, dan hasilnya adalah fixed effect model atau FEM. Karena kesimpulan uji sebelumnya kita menggunakan FEM, jadi dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokolerasi. Hasilnya, yang pertama, data yang sudah saya himpun tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Yang kedua, tapi terdapat indikasi heterokedastisitas dalam model. Dan tapi yang ketiga, tidak terdapat autokorelasi dalam regresi data panelnya. Jadi kesimpulan model regresi data panel bisa digunakan, namun diperlukan penggunaan robust standar error untuk mengatasi permasalahan heterokedastisitas. Berikut hasil pengujian regresi data panel dengan robust standar error, Bu. Yang pertama, nilai koefisien determinasi menunjukkan variabel yang dipilih bisa menjelaskan sekitar 34% dari variasi kebijakan di dividennya, Bu. Yang kedua, uji F signifikansi simultan. Ini menunjukkan nilainya di bawah 5%, sehingga model ini secara simultan berpengaruh signifikan. Yang ketiga, uji signifikansi secara parsial. Hasilnya yang pertama, tax relief berpengaruh positif dan signifikan. Yang kedua, leverage dengan menggunakan proxy DER tidak terbukti berpengaruh secara signifikan, sedangkan profitabilitas atau yang menggunakan indeks ROA berpengaruh secara signifikan, namun arahnya negatif terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan hasil regresi data panel tadi, berikut hasil pengujian hipotesisnya dengan mengaitkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Yang pertama, hasil penelitian tax relief berpengaruh positif dan signifikan dengan kebijakan dividen.
Ini selaras dengan teori signal dan juga konsisten dengan penelitian terdahulu. Yang kedua, leverage tidak terbukti berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan perusahaan di LQ45 umumnya memiliki kondisi keuangan yang lebih kuat, stabil, arus kasnya juga bagus. Jadi tingkat utang belum tentu menjadi faktor utama dalam penentuan kebijakan dividen. Ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu. Yang ketiga, untuk profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA berpengaruh signifikan, namun arahnya negatif terhadap kebijakan dividen. Jadi kesimpulannya peningkatan laba ternyata tidak selalu diikuti dengan peningkatan pembagian dividen. Mungkin ada keputusan perusahaan yang cenderung menahan labanya untuk mendukung kebutuhan investasi, menjaga stabilitas, atau mungkin pembagian dividennya tidak dilakukan di tahun diperolehnya laba. Yang terakhir, berdasarkan uji simultan, tax relief, leverage, dan profitabilitasnya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Oh ya, maaf tadi tertinggal yang pengaruh profitabilitas ternyata tidak sejalan dengan teori yang saya gunakan di hipotesis, yaitu berpengaruh positif, ternyata hasilnya probabilitas berpengaruh negatif. Ini menunjukkan kebijakan dividen tidak hanya ditentukan di satu faktor aja, melainkan merupakan hasil interaksi dari kebijakan fiskal dan kondisi internal keuangan. Terakhir, bab 5, Bu, simpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa tax relief berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Leverage tidak terbukti berpengaruh signifikan, sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan tapi arahnya negatif terhadap kebijakan dividen. Dan secara simultan, tax relief, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut, Bu. Manajemen perusahaan disarankan memanfaatkan kebijakan tax relief secara optimal tanpa mengabaikan kebutuhan pendanaan internal. Kemudian perusahaan juga perlu menjaga struktur modal yang sehat supaya menyeimbangkan antara laba ditahan dengan pembagian dividen. Investor disarankan untuk mempertimbangkan tax relief dan pola pembagian dividennya tidak hanya berfokus pada tingkat profitabilitas, dan regulator diharapkan terus mengevaluasi dan menyempurnakan ketentuan terkait kebijakan dividen untuk mendukung iklim investasi dan stabilitas pasar modal. Selanjutnya, penelitian juga disarankan untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti memperluas objek penelitian dan periodenya. Demikian, Bu, pemaparan tugas akhir yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu saya sangat mengharapkan Ibu memberikan masukan dan saran dari Ibu penguji untuk penyempurnaan penelitian ke depannya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Sidang Ibu Rati, Ketua Sidang Ibu Suryani, serta Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Silvana Syah, atas waktu, perhatian, dan kesempatan yang telah diberikan. Atas perhatian Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditutup dulu, Mas, PPT-nya. Baik, Bu. Tolong disiapkan ya naskah TA-nya. Untuk kesempatan pertama, saya berikan kepada Ibu Suryani, SEMM, untuk memberikan pertanyaan atau masukan-masukan yang konstruktif. Dan Mas Denny tolong dicatat ya, karena mahasiswa tidak boleh merekam ataupun nanti meminta rekaman dari kami ya. Jadi tolong semuanya dicatat. Baik, silahkan Ibu Suryani. Baik, terima kasih Bu Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bu Rati dan Bu Dr. Silvana, ini mungkin harusnya nggak usah sidang ya, atau sidang, karena pembimbingnya Bu Dokter nih. Oke, baik. Tadi Mas Denny dari Aceh ya? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke, aman ya di Aceh ya?
Alhamdulillah Bu, walaupun Saya ini lagi hujan lagi saya juga panggil Bu, mohon abang ini doanya. ya. Panggil abang ya. Iya Bu. Jadi relawan kemarin Bu Reni. Oh gitu. Oke, oke, Dia oke. di Aceh Tamiangnya persis. Iya. Saya juga banyak saudara di Aceh sebenarnya, Bang Denny. Iya Saya Bu. saya orang Aceh Tenggara. Oh iya Bu. Salam kenal Iya. kalau itu Bu. Oke, baik Bang Denny, kita kembali ke laptop ya. Ini judul yang diambil eh, atau judul yang dibawakan oleh Bang Denny ini analisis pengaruh tax relief ya, leverage dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan non keuangan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Oke, tadinya Bang Denny saya itu ada 10 pertanyaan gitu ya, tapi ini karena di timer ya, di timer Nggak dan apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Khawatir nanti Bu Ratih sama Bu Dokter nanti gak ada pertanyaan lagi gitu. Enggak kan yang menguji kita berdua, jadi nggak apa-apa Oh, itu gitu ya. boleh-boleh aja. Karena kan memang kita mau menguji pemahaman mahasiswa ya Bu. Jadi nggak apa-apa walaupun pembimbingnya dokter, profesor tetap kita uji Bu kalau di Unsia. Gitu Bu Suryani. Punten. Eh, oke baik. Ini tadi ya. Eh, dan artinya mungkin tidak sampai 10 juga ya Bang Denny ya. Nah mungkin ini memang harus dipersiapkan. Dan pertanyaan saya hanya dua Bang Denny ya. Setelah dikurang-kurangi dia hanya dua. Yang pertama itu sejauh apa Bang Denny mengukur ya atau teori-teori ini yang sudah Bang Denny eh, buktikan gitu ya. Untuk mengukurnya itu sejauh apa? Karena ada beberapa teori tadi ya, banyak ya eh, Iya. terkait memang pengaruh dividen yang ada tax relief-nya, profitabilitasnya terutama untuk memutuskan dividen satu perusahaan itu ya. Itu yang pertama dan yang kedua mungkin Bang Denny bisa menyampaikan ke kita ya terkait ada beberapa eh, dividen yang tidak bisa eh, direalisasikan gitu ya karena memang ada beberapa pengaruh yang tadi sebagian yang Mas Denny sampaikan tadi di kesimpulan yang tadi disampaikan itu mungkin juga untuk tidak mengambil dividennya gitu tidak mengambil dividennya mungkin untuk operasional gitu ya untuk operasional perusahaan gitu ya. Nah mungkin ada faktor-faktor lain ya apakah memang dividen ini nantinya full tidak diberikan ke investor gitu ya atau misalnya ada kebijakan lain mungkin ke Bang Denny silakan. Ya. Baik Bu. Sebelumnya terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama Bu. Sejauh apa mengukur teori-teori yang saya jadikan dasar dalam tugas akhir saya ini. Memang benar Bu, ada 3 teori tadi yang saya susun. Eh, yang pertama adalah signaling theory. Saya memilih teori ini dalam perspektif dari investor eh, sebagai salah satu indikator dalam investor untuk memilih menginvestasikannya atau membeli saham suatu perusahaan adalah dengan tingkat dividen yang dibagikan oleh perusahaannya tersebut. Jadi untuk teori signal yang saya gunakan selain untuk profitabilitas dan DER itu menjadi faktor yang penting dalam investor mengambil keputusan untuk menentukan kebijakan investasinya dia di suatu perusahaan. Kemudian teori kedua itu di izin saya share ininya dulu atau langsung jawab aja Bu? Boleh di share screen Mas Iya, TA-nya ya. iya.
Ya Bu, izin apakah sudah terlihat? Yang kedua kemudian teori residual dividen. Di teori ini jadi perusahaan normalnya itu membagikan dividen hanya setelah seluruh kebutuhan pendanaan atau investasi lain telah terpenuhi. Jadi dividen itu salah satu pembayaran terakhir yang dilakukan setelah semuanya tercapai. Ini saya kaitkan tadi dengan rasio DER dan profitabilitas. Jadi dalam DER itu juga ada equity. DER kan equity dibandingkan dengan modal. Jadi bisa jadi perusahaan memiliki kewajiban lain, misalnya terkait utangnya, pasti ada biaya bunga. Jadi kecenderungan perusahaan untuk menyelesaikan biaya-biaya terkait bunga baru terakhir digunakan untuk membayarkan dividen. Terus yang ketiga adalah pecking order theory. Perusahaan sendiri pun dalam kebijakan pendanaan internalnya ada prioritasnya, dan dalam konteks kebijakan dividen, perusahaan itu biasanya juga mengurangi pembayaran dividen agar tidak tergantung pada pendanaan eksternal. Jadi dalam investasi pun menurut pecking order theory, dividen ataupun penerbitan saham itu biasanya dilakukan di urutan terakhir dalam pecking order theory ini, Bu. Demikian penjelasan saya. Mohon tanggapannya, Bu. Izin Bu Suryani, apa saya lanjut ke pertanyaan kedua dulu atau sekalian atau gimana, Bu? Dilanjut dulu. Oh, baik. Nah, kemudian pertanyaan kedua, tadi hasil penelitiannya adalah ternyata rasio profitabilitas atau dalam hal ini variabel X3 hasilnya berpengaruh signifikan namun arahnya negatif dengan kebijakan dividen. Kalau kita lihat berarti semakin tinggi keuntungan atau laba bersih perusahaan ternyata tidak atau berpengaruh, namun malah membuat perusahaan mengambil keputusan untuk mengurangi pembayaran dividen atau bahkan tidak membagi dividen. Jadi mungkin hasil ini diperoleh karena pemilihan sampel dari penelitian saya, Bu, perusahaan LQ45 dan periodenya yaitu di 2020 sampai 2024. Yang pertama adalah kemungkinan adanya efek pasca pandemi. Jadi perusahaan sangat berhati-hati dalam membagikan dividen, walaupun perusahaan sedang mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi karena ketidakpastian dalam perekonomian, jadi perusahaan mungkin memilih menahan dulu laba yang diperoleh, melihat kondisi setelahnya, dan kemudian walaupun ada kebijakan dari pemerintah tadi, jadi dividen yang diberikan itu saat menerbitkan dividennya yang sebelumnya ada pajaknya 10%, malah di 2022 ke sini jadi tidak ada pajaknya, itu pun masih menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk tidak membagikan walaupun ada insentif tersebut. Jadi mungkin karena sampel saya ini perusahaan di LQ45 yang likuiditasnya termasuk yang paling bagus di Bursa Efek, jadi proksi terhadap profitabilitas tadi terhadap pembagian dividen malah tidak berpengaruh secara positif, malah ada beberapa dari sampel saya berpengaruh negatif. Jadi labanya makin tinggi, malah dia menahan dividen. Karena mungkin melihat ke depannya, Bu, setelah pandemi, apakah ekspansi perusahaan perlu dilakukan atau menahan, atau ada kebijakan lain yang membuat perusahaan itu tidak membayarkan dividen sesuai dengan laba yang diterimanya. Itu, Bu, tanggapan saya. Terima kasih. Mungkin mohon arahannya. Ya, oke, baik Bang Denny. Berarti intinya tadi teori
tolak ukurnya memang karena sudah pembuktian menggunakan aplikasi ya mungkin Bang Denny yakin gitu ya bahwa memang teorinya sudah benar gitu ya. Iya Bu, teori. Eh, Hmm. Oke, tadi yang kedua itu mungkin ini memang pengaruh betul ya, pengaruh dari COVID ya. Ada beberapa dividen yang memang masih stay di perusahaan itu gitu ya karena memang pengaruh perekonomian ya, perputaran perekonomian itu menurun ya, kebanyakan menurun. Nah, tapi artinya dividen yang tidak diterima oleh investor itu apakah yakin gitu ya? Apakah yakin investor itu nantinya ke depannya sangat berpengaruh lagi atau seperti apa nih, Bang Demi? Ya, baik Bu. Ya Bu, kalau kita lihat dari sisi investor, seperti tadi yang disampaikan Ibu, juga sangat setuju nih. Jadi misalnya kita sebagai investor setelah melihat profil dari perusahaannya yang dengan keuntungan lebih, tapi melihat hasilnya kok pembagian dividennya malah menurun misalnya. Ada beberapa misalnya saya kemarin sempat apa namanya melihat ke dalam sampel-sampelnya. Salah satunya misalnya kalau nggak salah saya Telkom dan Astra. Jadi Telkom setelah pandemi itu kan seharusnya memang meningkat labanya karena di new normal kan kebutuhan internet kan makin tinggi Bu. Jadi dia membukukan eh, laba bersihnya setelah COVID lumayan naik. Tapi dari sisi dividen ternyata DPR-nya malah memang masih bayar tapi tidak ada peningkatan. Jadi kemungkinan yaitu Bu, walaupun sudah diberikan insentif lah istilahnya dari pemerintah bahwa kalau bayar dividen karena mungkin kondisinya seperti ini nggak dikenakan pajak nih. Jadi walaupun misalnya normalnya kita bayar dividen 1 miliar yang diterima atau 100 juta misalnya yang diterima oleh investor, biasanya itu kan dipotong langsung 10%. Nah, pemerintah setelah pandemi dengan Undang-Undang Cipta Kerja 2022 itu Bu membebaskan pajak dividen itu. Jadi misalnya pembagian dividen 100 juta ya diterima sama investor 100 juta. Ya tujuannya sebenarnya untuk meningkatkan itu tadi karena melihat gejolak ekonomi setelah COVID kan banyak penurunan keuangan di sektor lain. Jadi pemerintah juga udah berusaha mensubsidi itu. Namun Telkom mungkin saya ambil contoh dalam hal ini ternyata dengan segala info yang tadi masih tetap memilih untuk tidak meningkatkan dividennya walaupun ada biaya apa keuntungan yang udah diterima lumayan naik, terus insentif dari kebijakan fiskal juga ada. Bisa jadi karena di perusahaan LQ45 ini mungkin ada sub-sub dari perusahaan atau anak perusahaannya juga Bu, jadi mereka punya pertimbangan lain misalnya apakah untuk ekspansi usaha misalnya. Jadi dari sisi investor juga kita melihat apabila dividennya tidak meningkat, tapi ternyata perusahaan dari laba yang ditahan itu tidak dibayar dividen, tapi untuk pengembangan usaha, jadi investor masih percaya gitu Bu. Oh ini ya udah dividennya nggak meningkat, tapi prospek ke depannya juga masih akan tetap bagus. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih Bu. Oke, baik Bu Rati cukup mungkin dari Ya, saya. baik. Terima kasih Bu Suryani untuk pertanyaannya. Dan sekarang giliran saya ya, Mas Denny. Baik Bu. Bisa di cover, Mas Denny? Ini banyak typo ya, Mas Denny ya. Nanti tolong Oh iya, diperbaiki ya. iya Typo-typonya Bu, ini sudah maaf. saya catat di naskah Baik, baik, Bu. TA-nya. Nanti Anda bisa pindahkan ke lembar hasil telaah ya. Karena Baik, banyak baik Bu. nih, saya nggak sempat mindahin. Oh iya. Oke ya, kayak di cover kan harusnya tidak pakai halaman ya, tidak ada cover yang pakai halaman. Terus tidak Oh ada, iya, baik. kenapa di sini nggak ada form tanda tangan pembimbing penguji? Jadi saya nggak bisa Oh, saya nyari-nyari nama Bu Silvana nggak ada nih di sini. Ya, oh iya nanti Bu, ada dilengkapi di ya. nanti saya lengkapi Bu. Ya, Terima itu kasih Bu. harus dilengkapi. Oke, itu terkait penulisan ya. Jadi nanti Anda lihat catatan saya. Oke, di abstrak coba Mas Denny. Sepengetahuan Mas Denny, metode penelitian itu ada berapa macam? Metode penelitian, Bu, kalau dari segi datanya itu menggunakan kuantitatif sama kualitatif, Bu. Dalam hal Oke. ini saya menggunakan kuantitatif exploratory.
untuk Kenapa disebut menjelaskan. kuantitatif, Mas, penelitiannya, Mas? Kuantitatif itu menggunakan data yang berbasis angka, Bu. Jadi dia lebih lebih eh, apa namanya, lebih bisa diukur dengan data-data yang bisa diukur. Sedangkan kalau misalnya kualitatif, ya dia menggunakan data yang biasanya misalnya tingkat kepuasan gitu tidak bisa diukur secara angka gitu. Oke, jadi metode itu ada 3 ya. Satu lagi mix Oh, method. Kan kita bisa oh, menggunakan 2 metode dalam satu ini. oh, Oke, baik. Mas Denny, ini ada keliru ya. Jadi ini Anda tulis di abstrak penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu bukan pendekatan, itu metode ya. Jadi Oh, Anda metode ganti baik. tuh. Metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory ya. Tuh. Nah, terus sedangkan regresi data panel itu kan metode analisis data. Jadi Anda tulis tuh ditambahkan dengan metode analisis data, ya kan regresi data panel. Oke, Oh, saya baik, melihat Bu. inkonsistensi nih Mas Denny ya dari abstrak Iya, Anda Bu. dengan dari hasil penelitian yang di bab 4 dan bab 5. Karena kan saya biasanya kalau nguji yang saya lihat abstraknya dulu gitu karena Iya, mungkin baik, Bu. kita nggak sempat ya dosen saya sorry profitabilitas berpengaruh positif itu benar nggak di hasil Anda apa tuh hasilnya. Iya, negatif, Bu. Nah kenapa kok Anda bisa di sini tulis positif abstrak itu apa Mas Denny. Abstrak itu kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang disusun dengan dimulai dari metode penelitian sampai dengan hasilnya disusun kurang dari Ya 200 kata. berarti kan abstrak itu Anda tulis setelah bab 4 selesai bab 5 selesai. Ini pasti nih Anda duluan nih bikinnya nih. Atau gimana? Kok bisa tahu positif ya? Nah, itu. Terus juga ada yang tadi ya, leverage. Baik, Leverage Bu. kan hasilnya nggak gitu tuh. Leverage berpengaruh. Tadi Anda sebutkan berulang-ulang, leverage itu tidak berpengaruh tadi. Iya kan? Iya, iya, Bu. Mm-mm. Tuh. Ya, Jadi, jadi ini tolong mm-mm. direvisi Baik, Bu. eh, hmm, karena orang Baik, Bu. pada saat membaca TA pasti yang dibaca abstraknya dulu. Kita baca jurnal pun yang dibaca abstraknya dulu gitu. Baik, Ya, baik. jadi nggak masuk ke dalam. Jadi ini tolong konsisten ya, Mas ya, dengan hasil Ya, penelitiannya. ya, Lalu terima yang kasih abstrak atas bahasa sarannya, Bu. Inggris itu buatnya dalam bentuk ya, abstrak bahasa Inggris buat dalam bentuk past tense ya, Mas, karena kan sudah Oh, lampau. Itu Anda masih simple, itu masih present tense, saya lihat ya. oh, baik, Bu. Oke, Mas Denny, ya lanjut ke tadi kan Bu Imas lebih ke bidang ilmu ya, karena memang bidang ilmu saya bukan keuangan, jadi saya lebih ke teknis penulisan dan inkonsistensi ya yang ada. Lalu ini dibuat konsisten juga ya di halaman 5. Ya, jadi metodenya tuh kuantitatif ya. Dengan pendekatan apa? Anda nggak tulis tuh di situ pendekatannya. Oh, baik, Halaman 5. Ya, pokoknya inkonsistensi itu kan penting ya. Oke, baik, Bu. Mas Denny, bagaimana Mas Denny merumuskan hipotesis di penelitian? Ya, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Dr. Rati. Jadi, pada saat awalnya dari tujuan penelitian dulu, Bu, dari Mm-mm, variabel-variabel tadi, kita lihat ya, untuk menganalisis apakah ada pengaruh. Kemudian, untuk hipotesis, saya melihat dari penelitian terdahulu, Bu, dari tujuan penelitian ini, pengaruhnya itu seperti apa. Jadi dari beberapa penelitian yang sudah saya kumpulkan, oke, hmm, jadi ada beberapa penelitian yang sudah saya kumpulkan. ya, Jadi oke. berbagai Intinya ini dari ada yang penelitian positif. terdahulu ya. Ya, Ya, oke. Bu. Oke, berarti dari penelitian terdahulu. Nah, di sini berarti kan fungsi tabel ini kita mau lihat apa? Research gap. Adanya gap Betul. penelitian, celah penelitian di Mm. mana Anda bisa. Saya tidak melihat nih di sini adanya research gap gitu. Karena Mas Oh, Denny hanya menulis berpengaruh. Berpengaruhnya apa? Positif atau negatif? Coba yang nomor satu. Nomor satu atas. ini, Bu. Nah, mana?
Positif atau negatif tuh? Kita nggak bisa melihat gapnya di mana ya. Jadi semua harus Iya, dilengkapi, Mas Denny. baik Bu. Berpengaruh positif. Mm-mm. Yang kedua juga pengaruhnya positif atau negatif. Karena kan hasil Anda tadi ada yang negatif, ya kan? Ada Iya yang betul. tidak Ah, berpengaruh gitu loh. Nah, makanya kita fungsinya tabel itu tuh untuk melihat itu, riset gap ya. Jadi ini tolong dilengkapi positif atau negatifnya, jangan di cuma setiap ini. ditulis berpengaruh saja. Ya, Ya, dibaca lagi baik Bu. jurnalnya yang Anda jadikan rujukan. Terus itu Ya. nama ya, nama penulis. Kalau lebih dari dua, Anda cukup tulis penulis pertama, terus Anda tulis at all gitu. Jangan Atau semuanya lagi nih Bu. Anda tulis nih. Iya, coba nomor satu banyak banget tuh kan, se-RT Anda Iya tulis benar Bu. tuh. Ya, satu Ya. aja ya kalau menurut Oh, kaidah penulisan kayak gitu ya. masih Jadi boleh satu ya. aja, at all ya. Baik Bu. Jadi nggak banyak-banyak gitu. Oke, itu. Oke, lanjut di kerangka penelitian. Ini kerangka penelitian atau kerangka konseptual, Mas Denny? Tahu saya Eh, kerangka konseptual tuh di subbabnya ya. yang Coba halaman yang 21. yang Halaman 21. oh Kerangka konseptual. Terus. 2.3, Mas Denny. Jangan ketiga dong. Saya belum ketiga, masih bab 2 ini. Nah, nah itu kan Anda judulnya kerangka konseptual. Coba di oh ya Bu. keterangan gambarnya itu Anda apa? Oh iya. Ini kan masih kerangka konsep ya. Konsep. Iya Makanya Bu. di sini Anda belum menulis H1, H2, H3 ya, Mas Denny ya. Oke, kerangka Oh, baik konseptual Bu. itu apa, Mas Denny? Kerangka konseptual itu Bu, dari variabel yang kita pilih berdasarkan hipotesis, kita Hmm, kaitkan dengan penelitian terdahulu dan kita lihat hubungannya dengan misalnya yang tadi X dengan apa objek Ya, penelitian jadi kita, kebijakan dividen. adalah gambaran visual dari penelitian kita yang menjelaskan variabel-variabel yang kita teliti. Ya, Benar. dikaitkan Ya, dengan baik Bu. indikator memang yang kita pilih. Oke, Mas Denny, aku mau tanya terkait sedikit teori ya, karena S1 saya juga sebenarnya keuangan. Oke, saya mau tanya Ya, nih, Bu. Mas Denny. Tadi kan Mas Denny pakai apa sih teorinya? Signaling. Ada tiga Bu. Apa Signal, aja? Mm-mm. residual dividen, sama packing order Bu. Oke, nah kan kalau berdasarkan teori nih, kalau profitabilitas tinggi kan harusnya pembagian dividennya itu lebih besar ya, kalau Iya berdasarkan normal Bu. teori. Nah, tapi kan hasil Anda negatif ya. Betul Bu. Nah, gimana? Coba Anda jelaskan fenomenanya dikaitkan dengan perusahaan LQ45 yang Anda pilih ini gitu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Benar Bu, dari hipotesis awalnya dan menurut tinjauan teori juga dari teori manajemen keuangan, normalnya peningkatan dari profitabilitas, dalam hal ini saya menggunakan proksinya ROA, itu normalnya akan sejalan atau memberikan pengaruh positif juga terhadap kebijakan dividen, dalam ini DPR. Nah, ternyata hasil yang saya lakukan penelitian ini dari 20 perusahaan di indeks LQ45, eh, ternyata hasilnya berpengaruh signifikan namun arahnya negatif. Seperti itu, Ya, Bu. gimana? Coba Anda kaitkan Menurut dengan menurut itu, mm-mm. Jadi menurut subjek uh, penelitian Anda. baik Bu, menurut subjek penelitian saya karena pertama adalah sampel yang saya pilih Bu, kemungkinan dari sampel perusahaan di LQ45. Jadi indeks LQ45 ini kan perusahaan yang dipilih dengan yang memiliki likuiditas yang bagus, yang paling tinggi di antara Hmm, eh, ya. emiten-emiten lain. Jadi rasio keuangannya tinggi, liquidnya juga tinggi, dan indikator-indikator lainnya juga bagus. Nah, ternyata dari sampel yang saya pilih ini, dan saya memilihnya non-keuangan karena kalau keuangan mungkin ada kebijakan lain, misalnya perbankan. Jadi yang saya pilih adalah sampel kebetulan LQ45 dan non-keuangan. Oke, Dan di nah tahun kalau yang 2020-2024. LQ45 non keuangan itu mereka sebenarnya punya nggak sih kebijakan dividen yang stabil gitu? Ada nggak sih?
Kecenderungannya kebijakannya bersifat internal aja, Bu. Jadi kalau misalnya di keuangan Internal. kan nah, kebetulan di tahun 2022 ini ada kebijakan fiskal yang berlaku untuk seluruhnya. Mhm. Jadi itu jadi saya jadikan variabel untuk meneliti terkait fenomena ini, Bu. Seperti yang Ibu sampaikan Oke. tadi. Jadi memang hasilnya karena mungkin sampel yang saya pilih ternyata keuntungan tinggi pun nggak selalu dibarengi dengan peningkatan dividen. Ya alasannya seperti bisa jadi untuk ekspansi usaha ataupun efek dari pasca pandemi juga, Bu. Eh, Ya, oke, baik cukup. Nah, mungkin ada dua pertanyaan lagi dari saya. Mas, ini kan penelitian Anda mencakup tahun berapa? 2020 sampai 2024 ya? iya benar, Bu. Ya, itu kan berarti kan 2020 itu apa ya? Ada pengaruh pandemi nggak sih? Pandemi COVID-19 itu kan eh, di mana banyak perusahaan yang memangkas dividen gitu. Nah, itu gimana coba Anda? Bisa nggak jelaskan? Iya. Mungkin Heeh, mungkin pengaruhnya itu gitu. Bisa baik. nggak sih kan data itu, ya kan? Anda kan memasukkan tahun 2020 sampai 2024. Nah, coba ada nggak sih Heeh, kira-kira kaitannya gitu? baik, Bu. Terima kasih, Bu. Pertanyaannya izin menjawab. Ya Bu, datanya memang diambil dari 2020 sampai dengan 2024. Jadi memang menurut saya memang pasti ada kaitannya, tapi berdasarkan di latar belakang tadi, ini data dari rata-rata dividen payout ratio. Eh, jadi objek penelitian saya di 2019 sampai 2023, tapi yang saya dapatkan dari jadi di 2020 itu ternyata secara rasio angkanya 2020 masih enggak ya? masih tinggi mungkin karena di awal pandemi, Berarti di terus di 2021 ya dia dropnya ya. 2021 dan 2022 turun. Heeh. Tapi setelah itu pun, maksudnya 2023 pun ternyata belum sampai setinggi di 2020 juga, Bu. Dan di 2022 itu tadi ada kebijakan pemerintah yang menurut saya cukup signifikan dalam kebijakan dividen. Jadi awalnya dikenain pajak, jadi tidak dikenai pajak dengan syarat tertentu. Jadi makanya Ya, periode yang oke. saya pilih 2020 sampai 2024. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Baik, mungkin terakhir Mas, coba di halaman 28. Ini kan Anda pakai Stata ya. Iya benar, Bu. Bisa nggak sih Stata ini saya nggak tahu ya. Ini kan Anda banyak screenshot, screenshot gitu ya. Kayak Iya, ada Bu. agak nggak cantik gitu ya TA-nya. Bisa nggak sih, misalnya nih Anda butuhnya data apa nih di sini? Multikolinearitas mana yang misalnya Anda butuhkan datanya dari yang ini? Bisa nggak dibikin tabel lagi gitu sehingga ini tuh jadi Hmm, lampiran gitu. Karena kan kita kalau nulis jurnal pun nggak kayak gini kan, nggak di screenshot, ceplokin screenshot ya. Ini kan Anda banyak banget nih diolah data. Uji iya, Bu. Hosman gitu bisa nggak? Misalnya memang yang Anda kira-kira Anda butuhkan datanya ya Anda bikin tabel ulang gitu. Nah yang Oh, baik. screenshot Anda pindahkan ke lampiran gitu ya Mas. Boleh nggak sih kayak Oh, gitu biar lebih bagus ah, TA-nya? iya, Bu. Kebetulan karena memang kan memang baru uh, sambil ini juga, Bu, trial dan error juga Ya, penggunaan aplikasi tapi Tata boleh ya juga. Mas ya. Iya, Bu. Kan jadi kalau misalnya nanti Bu Silvana mau publish nih udah tinggal enak. Ini kan Nah, screenshotan semua ya. Jadi kalau bisa baik-baik, Bu. screenshotnya itu Anda pindahkan ke lampiran, tapi Anda Oh, replace dengan tabel yang Anda bikin sendiri. Misalkan Anda oh, mau hasil uji autokorelasi. Berarti apa sih yang Anda butuhkan di situ untuk standar ujinya dikatakan apa namanya sesuai dengan standar tidak. uji itu. Hmm, Itu kan bisa bikin tabelnya Anda. Create baik, tabelnya baik, Bu. gitu loh. Iya, Ya, baik. jadi jangan ada Terima kasih sarannya, Bu. kebanyakan screenshotan kayak gini. Ya, nanti Baik, pindah terima kasih, Bu. di karena kan di lampiran juga sebenarnya ada nih Anda. Iya, Ya kan, screenshotnya. di Jadi lampiran. kayak redundant di situ ada, di lampiran ada. Sebenarnya kan itu memang untuk di lampiran, tapi untuk di naskahnya itu ya Anda ketik ulang gitu karena kita pun bikin jurnal, publish di Scopus, publish di mana harus bikin ulang tabelnya. Tabel Oh, baik. analisisnya gitu ya. Jadi nanti Baik, terima tolong ya kasih sarannya, saya Bu. biru. Hmm, Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Saya appreciate nih Mas Denny walaupun kemarin kena imbas itu ya apa namanya Aceh. Saya Iya, yakin Bu, sih di anak-anak sana. STAN pinter-pinter ya. Anda dari STAN Alhamdulillah, kan? Bu. Iya, benar, Bu. Iya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Cukup dari saya. Mungkin kita masuk ke sesi penilaian. Mau di stop share dulu ini, Mas. Baik, Bu.
Baik, terima kasih Bu Dr. Silvana. Punten bisa Jadi secara pemahaman dimasukkan Bu Silvana suaranya Mas. lumayan baik ya Bu Dokter, Pak Yun, Suaranya nih saya bocor. Bu Silvana. meyakinkan. Oke, Bu Suryani punten bisa masukkan Mas Denny ke ini? Oh, boleh, boleh. Ya, ke waiting room diklik. Di waiting room ya. Oke, Bu Suryani sudah bisa buka berita acaranya belum? Bisa. Bisa ya. Ya, Nah, nanti sudah ada berita acaranya, Bu. share Saya screen. dua tempat ini. Ya, tadi udah sedikit saya Oke. kasihkan gambaran ya Bu mengenai Denny Patra. Jadi Denny Patra ini struggling banget dan dia kalau ini adalah Ini dia yang dari TA-nya bagus sih Bu. Terus dia dari yang cara dia Menyampaikan juga ya. ngomong, ya, ide dividen itu beda ya dari sama dia. yang kemarin ya. Iya Bu, ide dia Maksudnya beda ya, menyampaikan. kalau yang kemarin kan agak arogan ya. Saya nggak suka kalau mahasiswa jawab itu arogan gitu kan. Kalau yang Yang mana ini ya ya Bu? dia, Bukan maksud saya kan? Oh yang yang kemarin. kemarin kita Oh nguji iya. Enggak Bu, gitu. Insya Allah Jadi Bu, Kalau saya gantung mobil juga semangat mendidik. ya Bu ya. Kalau saya mendidik Kalau jadi karakter juga semangat. Bu, jadi bimbingan tuh saya udah kayak ya orang tua sendiri, karakternya kan seperti Bu Rati lah. Kita semuanya juga kayak seperti anak kita. Ya sebenarnya ada juga sih karakter-karakter mahasiswa saya yang agak-agak gitu, tapi udah saya rubah sih Insya Allah nanti dia tampil dengan baik. Jadi ajarin gimana saya bersikap. oke. Makasih Bu. Oke, ini paling tadi banyak typo-typo aja sih ya. Iya. Typo, terus tapi dari segi pemahaman dia paham, terus apa namanya, ya dia menguasai ya apa yang dia tulis gitu kan, kelihatan ya kalau mahasiswa itu bukan dia ngerjain nggak bisa jawab gitu. Kalau dari saya punten Bu Suryani, kalau kelengkapan struktur ini aku di 81 ya. 8 Karena tadi berapa masih Bu? banyak 81. Oh, 81 Bu, karena tadi banyak ada beberapa typo-typo juga ya. Ini 82. Ini 82 juga. Oke. Di kanan Bu. Oh ya di kanan bentar. Ini ya. Oke, tampil. Nah, ini nih. Alur penyampaian logis. Oke, dari aku 82. 82 juga. Oke, itu sama deh Bu, kanan semua 82 ya. Ya, oke. Ya, monggo Bu Suryani. Ini lanjut saya ya. Ini yang Bu Imas jam berapa ya Bu Sil? Ya, abis ini Ilham ya. 10.30 ya? Ya, ini. Ya. 10.30 ya Bu ya? Iya, 10.30 Bu ya. Kalau Erika Makasih. 10.30 juga ya Bu? Iya. Iya Bu, betul. Dua-dua Bu. Kalau pembimbing boleh dua-dua Bu. Oke, baik. Boleh pembimbing. Jadi bingung saya ini. Nggak apa-apa, resiko. Soalnya ujiannya kita jadiin satu di akhir bulan. Akhir bulan. Gede, Pak Yuda. Semangat Bu. Ya. Makasih banyak Ibu, Bu Rati, makasih banyak sudah Ya, dihargai. sama-sama. Punten saya nggak sebesar Bu Suryani ya. Nggak apa-apa, Bu Rati Karena ini ekspektasinya. kalau saya Apa? 85 itu intervening baru 85. Siap. Izin Bu, Ini kan bukan kita karena ini Bu, sama Aceh gitu ya, tapi Iya. memang bagus. modelnya data sekunder nggak bisa pakai intervening Bu. Jadi sekunder Iya, itu cuman maksudnya kan kalau saya ada standar ya. nggak apa-apa, aman-aman. Oke. Kalau saya izin, saya mungkin saya di 87. Semoga ilmunya 87. bermanfaat. Ya. Saya titip Mas Wayan, tolong semua masukan Semuanya kami ya Bu ya. dilakukan update terkait penelitiannya ya. Kemudian Mas Wayan saya minta untuk hadir ya dalam prosesi yudisium secara online maupun wisuda.
onsite, kalau tidak Bu onsite Dr. Silvana semuanya 87 ya? wajib Jadi, Mas Wayan Betul, jangan sampai 87 Ya, Bu. semua. hadir. Tapi oh, sudah Mas Wayan dari Kemenq kan? Bu, itu bocor, Bu Silvana. Suaranya masuk nih ke rekaman. Hadir Oke, baik Bu. sesi wisuda. Saya mengharapkan Mas Wayan Ya, oke. Dibungkus ya. di dalam kelihatan kawasan di atas Ya materai udah, nggak apa-apa, Bu. di Nggak awal apa-apa ya. Udah kok Anaknya itu keluar. itu auto save. jawab menyampaikan bahwa Anaknya keluar ya? tanggung jawab untuk hadir. Enggak, belum dimasukin. Enggak, belum dimasukin. Itu sih dari Itu Bu saya. Silvana di mute dulu boleh Terima kasih. nggak? Ada suara Pak Wahyu nih masuk ke sini. Oke, baik. Mas Denny, gimana tadi performance Anda? Ya Bu, ya saya sudah berusaha semaksimal mungkin Bu, pasti walaupun saya yakin pasti banyak kekurangan dan lumayan nervous juga Bu, lagi Nervous? Masa sih? Saya nggak ujian. gigit loh. Oke, Mas Denny, tolong nanti semua revisi dari kami dicek direvisi ya, karena memang saya agak concern dengan teknis penulisan, inkonsistensi. Karena apa? Karena tanda tangan saya nanti ada di naskah TA-nya Mas Denny. Karena jadi saya nggak Baik, mau TA-nya banyak salahnya gitu ya. Nah, baik. terus nanti berdasarkan hasil dari rembukan tim penguji dan juga masukan dari pembimbing Anda, saya nyatakan Mas Denny lulus ya dengan Alhamdulillah Bu. perbaikan minor gitu ya. Jadi nanti waktu yang kami berikan 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu Mas Denny tidak melakukan revisi atau tidak kembali ke kami, ke saya dan Bu Suryani, maka kelulusannya kami kami cancel gitu ya. Jadi Anda harus sidang ulang. Ya, jadi tolong dimanfaatkan waktunya selama 2 minggu. Jadi Mas Denny kembali Siap, Bu. lagi ke pembimbing untuk Siap, Bu. direvisi, lalu setelah direvisi baru ke saya dan Bu Suryani. Jadi nggak boleh bertanya ke kami, Bu, apa aja revisinya, saya nggak mau ya. Jadi saya sih yakin Mas Denny sudah catat tadi semuanya ya. Ya. Catat. Heeh. Nah, lalu dalam waktu dan pastikan tidak ada mata kuliah yang nggak lulus nih, Mas Denny. Karena Iya, Bu. kalau ada mata kuliah yang tidak lulus, Anda tidak bisa ikut yudisium dan tidak bisa ikut wisuda. Ya, jadi pastikan Ya. semua mata kuliah yang Anda ambil di semester ini harus lulus ya. Oke, Ya. sekali lagi selamat ya, Iya, Bu. Mas Denny. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Amin. karirnya Mas Denny ke depan di tengah keterbatasannya ya. Iya, Bu. Mas Makasih banyak, Bu. Denny, kalau menurut saya ini tugas akhirnya sudah baik ya. Gitu. Makasih, Dari Bu. saya mungkin Bu Suryani, silakan Bu Suryani. Kalau dari saya selamat Bang Denny gitu ya. Ya, makasih, Lulus Bu. ya hari ini ya. Alhamdulillah. Semoga nanti ke depan untuk revisi nanti bisa online ya. Dan nanti ke depan bisa bermanfaat hasil-hasil penelitiannya ya. Baik itu aja Ya. mungkin Bu Rati saya. Ya, baik. Terima kasih Bu Suryani. Bu Silvana, silakan. Mas Wayan saya titip ya. Alhamdulillah ya Allah, Ibu tuh terharu banget deh, Denny. Ya Allah, terharu deh. Alhamdulillah, Bu. Luar biasa perjuangan ini, anak hebat, Bu. Jadi waktu proses itu dia tambah banget gitu. Banyak banget lah yang dia hadapin lah gitu. Dan sempat bertanya apakah saya mampu, Bu. Saya sebagai pembimbing harus menguatkan, betul kan, Bu? Kita harus memotivasi, kita harus menguatkan mahasiswa kita. Ya, jangan nangis. Ibu Ya, aja yang Bu. nangis, kan perempuan. Karena anak ini punya potensi, Denny punya potensi. Sejak awal Denny memang saya pilih ya untuk masuk di kelompok saya, karena dia tuh punya cita-cita, dia punya tema yang menarik, dan ini dia sendiri gitu. Dia mau pengen begini-begini, tinggal saya arahkan nanti modelnya seperti apa ya. Dan Ibu pun juga banyak belajar sama kamu, Denny. Luar biasa kamu. Bangga Ibu sama kamu. Pesan Ibu sama ya buat semuanya adalah selalu bangga menjadi Sivitas Akademika Unsia. Dan ceritakan hal-hal baik mengenai Unsia. Ceritakan gimana Ibu membimbing kamu seperti apa. Ceritakan hari ini ujian kamu, bagaimana Bu Rati dan Bu Suryani yang begitu kritis dan kamu bisa menyelesaikan hari ini. Banyak infokan hal-hal baik kepada teman-teman kamu biar banyak yang masuk prodi manajemen Unsia. Sekali lagi Ibu selamat ya. Ya, makasih Ibu banyak, selamat. Bu. Ibu Terima ucapkan kasih. selamat ya. Maksudnya gitu. Ya, Mas. Oke, baik. Terima Makasih, kasih Bu. Bu Silvana.
Mungkin Mas Denny ada ucapan yang Waalaikumsalam mau warahmatullahi disampaikan. wabarakatuh. Udah foto nggak? Foto dulu. Foto dulu. Pak Bu Yuyut Silvana izin itu suaranya bocor dibikin. deh, Bu Silvana punten. Ya, Mas Denny ada yang mau disampaikan? Ya Bu, terima kasih banyak Bu kepada dosen penguji Ibu Rati dan Ibu Suryani, juga kepada dosen pembimbing saya. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Silvana, memang Bu, kondisinya memang ternyata ada beberapa yang tidak mendukung proses selama kuliah ini. Jadi kemarin itu saya juga ada mata kuliah dengan Bu Rati juga, dengan Bu Silvana juga. Bagus nggak Eh, nilai dari saya? saya nggak bisa submit Bu yang UTS, sudah saya Waduh, kirim gimana WA itu? ke Ibu, dan Ibu Udah WA saya belum? alhamdulillah Ibu kasih udah Ibu, Udah, kebijaksanaan Ibu bilang dikumpulkan bareng dengan TA Bu. UAS. UAS, dengan UAS, UAS. sorry, Mata kuliah dengan apa? UAS. Apa namanya? Digital inovatif. Bukan, Matematika. bukan, Perilaku bukan Bu, konsumen. bukan. Apa? Satu lagi, ICT literasi. bukan. Apa Saya dong? lupa. Mata kuliah apa? Eh, Coba saya cek. Marketing. Bentar. Ini ya. Digital marketing. Digital marketing, betul Bu. Ya, ya, oke. Nanti di-submit aja ya di UAS ya. Karena memang saya Iya, tidak open lagi untuk di sistem ya. Karena saya udah selesai iya Bu. input nilai gitu. Iya, terima Kalau kasih dosen Bu lain mungkin mau kebijakannya. terima di email. Kalau saya nggak, punten ya. Karena saya, Enggak apa, Bu Suryani, saya tuh memang agak strict ya kalau saya termasuk dosennya. iya, Agak strict gitu ya. Jadi nanti iya enggak apa-apa Mas Bu. Denny tetap bisa disubmit tapi berbarengan dengan UAS saja. Karena kalau Iya, saya buka lagi di sistem jadi repot sayanya gitu ya. Jadi nanti iya enggak apa-apa disubmitnya Bu. barengan ya. Saya Oke, juga udah terima kasih banyak Bu. ya, Baik, makasih Bu. ya sama-sama. Oke, cukup ya. Berarti hari ini alhamdulillah kita sudah meluluskan lagi calon sarjana manajemen Universitas Siber Asia atas nama Denny Patra Amir, yang hari ini sudah berhasil memaparkan tugas akhirnya dengan sangat baik. Semoga ilmu yang Anda dapatkan di Unsia bermanfaat ya untuk karirnya Mas Denny ke depan. Dan tadi sama ya pesan saya, berikan hal-hal positif terkait Unsia, terus jangan pernah berhenti belajar karena nggak berakhir di sini gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Dan pesan saya terakhir, sebagai mahasiswa Unsia semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Karena menurut saya adab dulu baru ilmu itu ya. Walaupun Anda nanti sudah jadi menteri jadi apa, tetap ya harus junjung itu ya. Taruh di top of mind bahwa adab itu nomor satu. Itu ya. Oke, sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk. Saya yang screenshot atau gimana nih? Saya yang screenshot ya. Oke, Mas Denny jangan tegang. Kan udah lulus. Iya Bu. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu, sudah sidang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Saya akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima Waalaikumsalam kasih Bu Suryani, Bu Bu Silvana. Ya, Terima kasih. izin live ya. Ya. Bu Yani izin, Bu Yani kan dirimu ada lagi ya? Ya, Jangan live. ya, Jangan oh, bikin link baru aja, Bu, pakai ini aja. oh Denny gitu boleh ya. keluar. Denny Iya, keluar saya ya. izin keluar ya Bu. Terima kasih Iya. banyak Ibu. Ibu, abis nih Erika kan? Ya, betul, betul. Ya, Ibu pakai link ini aja kasih ke Erika. Ibu Oke, baik. stop recordnya dulu. Recordnya Oke. stop dulu. Ya, ya.